Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Kiswini, NIM 05113426. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas 2 ya, pemrograman berbasis web. Mungkin langsung saja saya akan share screen. Oke, jadi tugasnya di sini mirip tugas 1 ya. Mirip tugas 1 membuat aplikasi website sederhana pemesanan barang ajar. Ada halaman stok bahan ajar dan halaman tracking. Di sini ada apa namanya, menampilkan daftar stok, ada filtering, mengedit, menampilkan status. Di sini juga ada fitur ini ya, input TO, detektor. Oke, langsung saja. Mungkin yang pertama saya akan membahas dari struktur codingnya terlebih dahulu. Di sini ada indeks HTML ya. Di sini adalah gerbangnya atau tampilan depannya, di mana di sini nanti akan ada ini akan ada diarahkan, ada dua pilihan tombol ya yang akan redirect ke stock.html dan tracking.html di sini. Di sini ada stock HTML dan tracking HTML. Tampilannya mungkin ini ya. Nah, di beranda di sini ada stock manager. Nah, nanti redirect ke stock, tracking DO, redirect ke tracking DO. Selanjutnya di sini ada folder CSS, ada file style.css. Nah, di sini untuk stylingnya ya menggunakan CSS. Untuk semua stylingnya di sini, kecuali di sini ada ya di sini misal di dasar email ada styling CSS yang ya ini dipakai di sini karena lokal ya hanya dipakai di file ini. Sini juga. Sini ada file JavaScript CSS. Sini ada data dummy-nya disimpan di sini. Kemudian file untuk Vue.js-nya ya untuk apa namanya, manipulasi DOM-nya sini, untuk stok di sini dan untuk tracking up di sini. Jadi di sini udah dipisah ya, agak lebih modular. Oke. Oke. Hmm. Selanjutnya untuk fungsi menampilkan data vtext ya. Sini misalkan ada vtext. Nah, di sini ada vtext. Contohnya saya menggunakan vtext untuk menampilkan ada apa namanya total total mata kuliah, total stok menipis, stok kosong. Nah, jadi tidak di hardcode ya, tapi akan didapatkan dari sini. Nah, misalkan di sini datanya pertama diambil dulu stoknya dari stok data. Nah, kemudian dipanggil ini length untuk mendapatkan totalnya. Total stoknya diambil dari sini. Nah, di sini memanggil stok ya. Dan kodenya di sini untuk mendapatkan totalnya, yang stok menipisnya, stok kosongnya kan ditampilkan ya di sini. Di sini akan didapatkan nilai-nilainya berdasarkan kode tadi yang di sini. Hmm. Itu mungkin untuk penggunaan vtext ya, menghasilkan outputnya. Kemudian untuk fungsi kondisional atau pengandaian, nah, untuk fungsi kondisional atau pengandaian di sini ada if. Nah, di sini di sini lumayan banyak menggunakan pengkondisian ya filter ini. Misalkan nah di sini misalkan untuk menampilkan
ini menampilkan. Jadi di sini ada untuk di tampilan stok. Di sini ada statistiknya. Di sini ada filteringnya. Nah, di sini ada tabel untuk menampilkan datanya, data-data yang didapatkan dari data dummy-nya. Nah, di sini konteksnya untuk menampilkan status ya. Untuk menampilkan status ini menggunakan VF. Nah, di sini menggunakan item quantity. Di sini item quantity ini didapatkan dari sini ya. Nah, di sini kan apa namanya? Datanya didapatkan dari sini, dipanggil di sini. Kemudian kalau kuantitinya 0 ya, maka kosong. Kemudian kalau kuantitinya lebih kecil dari 30 itu menipis, kalau selain itu aman. Di sini banyak yang menggunakan VF. Di sini juga ada VF untuk show tambah modal. Nanti kalau misalkan ini show tambah modal ini defaultnya nilainya false ya di sini. Ini show tambah modal nilainya false. Namun nah, ketika dipencet tombol show tambah modal untuk modal apa tambah Binance. Nah, di sini ketika dipencet, nah maka akan muncul modalnya. Tuh, jadi di sini bisa menambahkan misalkan statistik gitu. Statistika, gitu. Nah, misalkan di sini juga ada validasi ya. Nah, di sini di harga harus nol, seperti harus nol, ada validasinya. Validasinya itu eh, oh ini nanti aja. Ini membahas tentang ini dulu, apa namanya, untuk ini VF ya. Jadi kalau misalkan show tambah modalnya true, nanti akan muncul ininya, modalnya untuk menambahkan manajer baru. Ya, di sini banyak menggunakan VF, di sini juga mungkin eh, itu contohnya kurang lebih di sini juga sama ya. Hmm. Kemudian selanjutnya adalah untuk data binding ya. Data binding menggunakan V-point atau V-model dan properti, penggunaan properti. Oke. Ya, jadi di sini data binding V-model. Nah, di sini eh, ada beberapa. Misalkan di sini untuk modal tambah bahan ajar. Nah, maka menggunakan ini ya. Pertama diinisiasi dulu untuk ini form barunya. Jadi di sini ketika misal apa namanya kode mata kuliah, maka inputnya akan dimasukkan ke objek ini. Begitu pula untuk field-field yang lain, misalkan untuk judul, kategori, daerah di sini ya. Jadi di sini inputnya akan di-bind ke sebuah variabel di sini, form baru. Nanti inputnya akan masuk ke sini. Misalkan di sini harganya 100.000, jumlah stoknya 5, 10, catatan edisi baru. Misalkan, nah, di sini udah terinput ya. Nah, di sini logiknya setelah inputnya masuk ke form ini, kemudian form baru ini akan
eh, form baru. Nah, di sini ada validasinya tadi ya, ketika misalkan harganya nol, ketika datanya valid semua, maka akan ditambahkan, akan di-push ke stok, stok baru, dan akan muncul ininya, notifnya itu tadi. Notifnya akan muncul di sini. Misalkan di sini saya edit stoknya di nol, nah akan muncul satu aja yang stoknya habis. Ini nanti. Nah, di sini juga sama ya untuk view model one paket ledger untuk di tracking. Nah, misalkan kita pindah ke tracking, nah di sini sama seperti tadi ya, ada pengkondisian. Ketika ini dipencet maka akan muncul ini formnya. Ketika ditutup akan sembunyi. Nah, input-input di sini nanti akan di bind, akan disimpan ke form DO. Form DO ini ada di sini. Nah, akan disimpan ke form DO, name, nama, ekspedisi, ini ya. Oh, ini dan nomor TO-nya udah otomatis ya. Udah otomatis sesuai soal. Di sini fungsinya untuk menambahkan nomor TO baru udah otomatis berdasarkan tahun dan urutan selanjutnya. Nah, di sini juga ada validasinya. Misalkan link diisi minimal 9. Nah, ketika valid nanti akan disimpan ya, akan ditambahkan, akan muncul aktif. Misalkan kita tambahkan satu ya. Nah, pakai tanggal hari ini akan langsung otomatis ke tanggal hari ini. Di sini pakai tanggal hari ini ada di sini. Nah, fungsinya ini untuk mendapatkan ini mengisi form pada tanggal kirim. Nah, ini misalkan sebentar, jika nama lengkapnya menunjukkan misalkan ekspedisi paket. Nah, di sini akan muncul alertnya. Udah ini ya, udah muncul. Di sini juga bisa update. Nah, misalnya dalam perjalanan atau diproses. Di sini ada status misalkan sampai di periode China. Nah, maka akan muncul di sini. Mungkin itu ya untuk penggunaan finding ininya, datanya menggunakan VModel. Sebenarnya mirip-mirip ya untuk stok. Nanti intinya ya form untuk inputnya, input untuk editing atau input untuk menambahkan yang baru akan di binding ke variabel baru yang di sini juga sama ya, akan ditambahkan ke variabel baru baru nanti diinputkan ditambahkan ke demi datanya. Oke, selanjutnya cara compute property method property ya. Compute property dan method property. Ya, ini sebenarnya tadi udah sempat tersinggung juga untuk compute. Nah, ini compute property di sini untuk apa namanya operasi-operasi yang apa namanya ketika filtering ya tadi misalkan untuk perhitungan untuk ini menampilkan stoknya total stok untuk perhitungan menampilkan stok di sini untuk menampilkan statistiknya totalnya stoknya di sini ada untuk filteringnya. Nah, di sini filtering Jakarta, filtering wajib, default. Nah, maka akan muncul ini ya, muncul berdasarkan filteringnya
yang nggak ada, misal kita reset, nah kita reset udah balik ke default ya. Kemudian untuk stok menipis, muncul yang stok menipis, yang stok kosong, muncul yang stok yang kosong. Ini dari ini compute. Ini ada filter stok berdasarkan OBBCC-nya atau kategori on menipis, on kosong. Gitu ya. Ini ada filtering sorting ya. Nanti ini dulu dikumpulkan. Oh ya, dan untuk menampilkan UPBCC ya, UPBCC itu kan ini ya ada Jakarta, Surabaya, Makassar. Di sini juga menggunakan V4 ya, V4. Nah, di sini V4 untuk kategori listnya dan V4 UPBCC listnya. Jadi menggunakan ini ya, Vue.js untuk menampilkan ini atau kemudian untuk apa? Compute ada watcher, metode-metode dulu. Nah, itu di sini untuk fungsi-fungsi operasional secara umum ya, misalkan mengubah formatnya menjadi rupiah, tadi ada sort iconnya, kalau misalkan sending to naik, turun, ada reset filter, jadi function-function ini yang ditampilkan, dipakai di versi lain, misalkan ada validasinya juga, tadi udah sempat disinggung, ada untuk menyimpan, nah, tadi juga udah sempat disinggung dan didemonstrasikan. Juga fungsionalitas-fungsionalitas lain untuk tracking app juga kurang lebih sama saja ya. Di sini untuk di tracking juga sama, ada input tanpa perjalanan. Oh ini untuk menyimpannya tadi udah sempat didemonstrasikan, ada validasinya juga di sini. Oh ya, untuk compute juga sama ya. Ini untuk yang auto generate nomor tipe baru tadi. Kemudian fungsi watcher. Nah, fungsi watcher ini misalkan untuk yang page stock vouchernya itu misalkan ada ketika stok kosong maka akan muncul warning atau menampilkan notif ya. Nah, misalkan ini dulu deh yang tadi. Ketika stoknya kosong, misalkan di sini saya ubah stoknya menjadi kosong, nah maka akan muncul notification atau alert ya, ada satu bahan aja yang kosong. Voucher ini ya fungsinya untuk apa namanya seperti hook ya untuk ketik apa bakal kepanggil atau ke trigger ketika ada perubahan tertentu gitu. Ketika ada perubahan yang menjadi kosong, maka muncul. Nah, di sini juga ada filter PBCC. Ketika filter PBCC-nya berubah, maka kategorinya akan mereset. Nah, misalkan di sini ada Jakarta mata kuliah wajib. Nah, di sini ada voucher ketika UPBCC-nya berubah, nanti kategorinya akan kosong atau default misalnya sudah. Nah, di sini akan balik ke defaultnya. Waktu tracking, voucher, voucher. Ya, di voucher juga ya kurang lebih sama ya. Ada beberapa fungsi-fungsi voucher. Jumlah DO, DO. Sudah ya harusnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Overview-nya mungkin seperti ini. Untuk tampilannya, eh, saya membuat dengan warna ya, dominan biru dan kuning itu. Dan statistiknya ditampilkan secara uh, rapi. Di sini ada filteringnya, tabelnya juga saya buat serapi mungkin, sebagus mungkin. Tracking DO-nya. Nah, ketika diklik, nanti akan muncul detailnya, detailnya seperti ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.